Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang PDSA ya. Jadi ini suatu tool untuk memecahkan masalah ya, terutama untuk masalah-masalah yang rumit ya. Kalau masalah-masalah yang penyelesaiannya sederhana, kita biasanya menggunakan PDCA, tetapi ini PDSA ya. Jadi Plan, Do, Study, Action ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang rumit ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan PDCA. Jadi Bapak Ibu harus tahu PDCA itu apa. Kalau singkatannya ya, PDCA itu singkatan dari Plan, Do, Study, dan Action. Jadi direncanakan, dikerjakan, kemudian belajar kan ditindaklanjuti. Itu kalau dilihat dari singkatannya, dan itu disingkat menjadi PDSA ya. Jadi PDSA itu singkatan dari Plan, Do, Study, dan Act ya. Itu merupakan model pemecahan masalah ya, yang merupakan 4 tahap ya. 4 tahap itu P, D, S, dan A ya, yang digunakan untuk meningkatkan proses atau untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Jadi kita jika melakukan suatu kegiatan kemudian ada masalah itu ingin kita perbaiki dan masalahnya itu rumit, maka kita menggunakan tool ini yang namanya PDSA ya. Jadi itu yang dimaksud dengan PDSA. Kami perlu tegaskan sekali lagi, jadi masalah itu ada yang rumit, ada yang sederhana. Kalau masalah yang sederhana kita biasanya menggunakan PDCA, tetapi untuk masalah-masalah yang rumit ya, masalah-masalah yang sulit diselesaikan, kita menggunakan tool yang namanya PDSA. Nah, ini adalah beberapa contoh masalah yang rumit ya. Jadi misalnya indeks kepuasan pasien yang rendah ya. Jadi kalau puskesmas kita itu indeks kepuasannya rendah, itu menyelesaikannya tidak mudah karena biasanya penyebab dari kepuasan pasien yang rendah itu banyak dan rumit itu. Makanya untuk menyelesaikan indeks kepuasan pasien yang rendah itu kita juga menggunakan tool yang namanya PDSA. Juga misalnya kepatuhan kebersihan tangan petugas yang rendah ya. Kepatuhan ini masalah perilaku ya. Jadi untuk mengubah perilaku itu juga sesuatu yang rumit ya. Baik itu perilaku kebersihan tangan, perilaku merokok, itu sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Nah, untuk sekali lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit ini kita menggunakan tool yang namanya PDSA. Contoh lagi adalah komunikasi efektif menggunakan SBAR belum berjalan. Ini juga masalah perilaku, masalah pengetahuan ya. Nah ini masalah disiplin ya. Jadi ini adalah contoh-contoh ya masalah yang rumit untuk diselesaikan. Sekali lagi kalau masalahnya rumit, Bapak Ibu perlu menyelesaikan ini dengan tool yang namanya PDSA. Baik, kita akan lebih pahami lagi tentang penggunaan ya atau implementasi PDSA ini ya. Jadi ini bagaimana caranya mengimplementasikan ya. Jadi dalam menerapkan PDSA ya, kita harus menanyakan pada diri kita ya yang akan melakukan PDSA ini 3 pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan ini kita harus kita jawab dulu ya sebelum kita melakukan PDSA ya. Yang pertama ya,
apa yang ingin kita capai ya. Jadi pada saat kita mau memperbaiki atau menyelesaikan suatu masalah ya, yang mau kita capai ini apa? Nah, ini kita harus tahu. Jadi ini kita tentukan dulu. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyelesaikan masalah dengan menggunakan PDSA ya, apa yang ingin kita capai ini kita tulis dulu ya, kita tentukan dulu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa perubahan itu adalah perbaikan. Jadi kalau kita mau mengadakan perubahan ya, apakah perubahan itu akan memberikan perbaikan? Nah, itu caranya bagaimana ya. Ini biasanya kita berdasarkan teori. Jadi teori-teori atau pengalaman-pengalaman best practice dari orang-orang yang terdahulu itu yang bisa kita pakai ya. Kemudian yang ketiga, perubahan apa yang dapat kita lakukan yang akan menghasilkan perbaikan. Jadi kalau kita mau memperbaiki sesuatu ya, kita akan melakukan perubahan. Nah, perubahan itu perubahan apa yang mau kita lakukan. Makanya dalam hal ini, dalam memilih perubahan apa ini, nah, kita biasanya kalau yang masalah-masalah yang memang rumit di perusahaan-perusahaan yang besar, kita melakukan penelitian ya, dilakukan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang berhubungan ya dengan masalah ini. Tetapi kalau di Puskesmas melakukan penelitian itu sulit ya, bisa dicari ya, mencari penyebab masalah itu menggunakan fishbone diagram itu kalau di Puskesmas ya. Jadi tapi kalau Bapak Ibu mampu mengadakan penelitian-penelitian yang sederhana, mungkin nomor 3 ini merupakan bisa dijawab dengan baik ya. Jadi sekali lagi, sebelum Bapak Ibu menjalankan PDSA, 3 pertanyaan ini perlu dijawab dulu. Jadi apa yang ingin kita capai, bagaimana kita mau melakukan perbaikan, dan apakah perubahan itu bisa menghasilkan suatu perubahan. Baik, kita sekarang lebih mengenal tentang yang namanya siklus PDCA ya. Jadi siklus PDCA itu sudah tadi disampaikan merupakan tool untuk memperbaiki masalah ya. Jadi PDCA itu merupakan suatu siklus. Jadi plan, do, study, act ya. Kalau ini belum berhasil akan dilanjutkan dengan PDCA yang kedua ya, plan, do, study, act. Kalau ini masih belum berhasil lagi, diulangi lagi dengan plan, do, study. Jadi ini akan berjalan terus menerus. Kapan berhenti? Kalau yang kita inginkan itu sudah selesai. Jadi yang namanya siklus PDCA itu akan berjalan terus menerus ya. Ya, ini makanya studinya itu di sini. Jadi kita banyak belajar dari siklus ini ya, sampai tujuan kita itu tercapai. Ini yang dimaksud dengan siklus PDCA ya. Oke. Baik, sekarang kita pahami ya, kalau kita mau melaksanakan tool PDSA ini ya, kita mulai dari plan ya. Jadi plan ini merencanakan atau persiapan apa yang harus kita lakukan di sini ya. Yang pertama ya, kalau kita mau melakukan PDSA, bentuklah tim ya. Tim itu bisa kita beri nama tim PDSA ya. PDSA ini yang akan bertugas untuk menyelesaikan masalah yang ada di Puskesmas. Jadi langkah pertama adalah membentuk tim. Kemudian yang kedua adalah membuat tujuan atau menentukan tujuan apa yang mau kita capai ya. Kalau tujuannya belum ditulis, belum ditetapkan, nanti perubahannya itu menjadi sulit sampai di mana gitu ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan masalahnya. Jadi untuk mencapai tujuan itu, masalah-masalah apa yang terjadi. Jadi selama ini masalahnya apa ya, tadi sudah kita berikan contoh. Jadi masalahnya itu bisa karena perilaku ya, bisa karena pengetahuan ya, bisa masalah kedisiplinan dan sebagainya, bisa masalah motivasi. Jadi masalah-masalah ini kita tentukan dulu ya. Yang menentukan masalah ini otomatis masalah-masalah yang rumit ya, yang sulit untuk diselesaikan ya. Kemudian kalau sudah masalahnya sudah ketemu, berikutnya adalah diidentifikasi penyebab masalahnya ya.
untuk mencari penyebab masalah ini yang paling mudah menggunakan fishbone diagram. Tetapi ingat, untuk masalah-masalah yang rumit, apalagi itu kalau terjadi di perusahaan-perusahaan yang besar, biasanya tidak cukup menggunakan fishbone diagram ya, maka akan menggunakan penelitian ya untuk mencari penyebab ini. Soalnya kalau nanti penyebabnya itu tidak pasti, walaupun itu dilakukan uji coba, maka hasilnya juga tidak akan baik ya. Jadi ini plan ya, sekali lagi di plan ya, persiapan atau rencana itu ada 4 langkah ini ya Bapak Ibu. Membentuk tim, menentukan tujuan ya, menjelaskan atau mencari masalahnya apa, kemudian mencari penyebabnya ya. Ini adalah langkah di plan ya. Oke. Setelah itu kita melanjut ke do ya. Di do nya Pak. Do adalah melaksanakan rencana tindak lanjut ya. Tadi setelah penyebab masalah itu diketahui, maka kita akan membuat rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini kemudian dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan rencana tindak lanjut itu tidak pertama dilakukan di satu unit aja. Jadi misalnya di Puskesmas itu kan terdiri dari beberapa unit, maka untuk melaksanakan do ini, uji coba ini tidak perlu langsung dilakukan untuk seluruh Puskesmas, tapi dilakukan di satu unit dulu. Nah, kalau nanti dilakukan satu unit ini berhasil, baru dilakukan di seluruh unitnya. Jadi melaksanakan do itu yang penting ya. Jadi ini yang biasa disebut dengan uji coba. Makanya dalam tahapan PDSA ini ada masalah uji coba. Nah, uji coba itu di do ini. Nah, uji coba itu dilakukan di satu unit yang kecil aja dulu, nanti dilihat hasilnya ya. Ini yang dimaksud dengan do ya. Kemudian kita diminta mencatat hasilnya, nanti untuk dievaluasi ada perbaikan atau tidak ya. Berikutnya kita setelah do adalah study ya. Setelah kita menggunakan satu unit untuk uji coba ya, berikutnya kita melangkah pada tahap yang ketiga yang namanya study ya, atau belajar. Apa kita lakukan pada saat kita ada di tahapan study ya? Yang pertama adalah ya, kita harus bisa memastikan apakah rencana tindak lanjut yang tadi sudah kita lakukan itu menghasilkan peningkatan. Berarti ini harus dievaluasi ya. Jadi kita melakukan evaluasi apakah RTL uji coba tadi itu memberikan hasil. Ini harus kita jawab dulu ya. Kemudian apakah tindakan itu sepadan dengan investasinya ya. Bapak Ibu kalau melakukan suatu uji coba akan memerlukan biaya. Nah, nanti itu harus dibandingkan apakah biaya itu imbas ya dengan hasilnya. Jadi jangan sampai biayanya terlalu besar tapi hasilnya juga kecil. Nah, itu menurut saya yang hal seperti itu ya tidak imbas. Jadi tidak layak untuk dikerjakan. Jadi ini juga perlu Bapak Ibu tanyakan ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada efek samping ya? Kita kalau melaksanakan sesuatu itu bisa ada efek sampingnya. Jadi hasil itu juga ada, tapi efek samping juga ada. Lah, efek samping ini juga perlu dipikirkan. Jangan sampai nanti efek sampingnya itu besar atau justru efek sampingnya ini lebih besar dari manfaatnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka berarti uji coba tadi kita nyatakan itu ya tidak layak untuk diteruskan gitu ya. Nah, ini yang disebut study. Jadi kita harus banyak belajar untuk menanyakan 3 ini ya. Jadi sekali lagi yang nama study itu belajar tentang apa? Belajar menanyakan 3 ini ya. Jadi apakah ya uji coba itu menghasilkan peningkatan? Apakah peningkatan itu sesuai dengan investasinya? Kemudian apakah ya peningkatan itu memberikan efek samping? Kita jangan sampai efek sampingnya itu lebih berbahaya daripada hasilnya. Ya, itu adalah langkah yang disebut study ya. Berikutnya ini langkah yang keempat yang terakhir ini yang disebut act ya. Jadi act ini adalah merefleksikan rencana dengan hasil. Nah, kita tadi kan mempunyai tujuan yang sudah kita tentukan dan sekarang kita bandingkan dengan hasil. Nah,
bagaimana rencana ini ya, antara rencana dan hasil ini tercapai baik atau tidak. Jadi jawabannya ada dua ya, bisa rencananya itu atau tujuannya itu tercapai, atau rencananya itu tidak tercapai ya, atau di tengah-tengah ya, tercapai tapi tidak maksimal biasa itu. Jadi ini harus kita jawab di sini ya, karena di sini kita akan memberikan keputusan ya, bahwa uji coba ini perlu dilanjutkan atau tidak ya. Kemudian yang kedua, kita perlu memastikan ya, jika uji coba itu menghasilkan kesuksesan ya, jadi ini ya keputusannya ya, sekali lagi, jika uji coba tadi menghasilkan kesuksesan ya, maka bisa diterapkan di semua unit. Tadi uji cobanya kan dilaksanakan di satu unit. Kalau di hasil studi tadi mengatakan bahwa RTL-nya ini berhasil, maka kita menindaklanjuti dengan menerapkan di semua unit. Ini act-nya di situ ya. Namun jika RTL tersebut belum menghasilkan kesuksesan ya, maka perlu kita ulangi lagi ya. Jadi berarti kita tadi memilih penyebabnya itu kurang tepat ya. Jadi kalau ini nomor 3 ini yang terjadi, jadi ternyata uji coba itu tidak menghasilkan hasil yang baik, berarti kita memilih penyebabnya tadi kurang tepat, yaitu perlu diulangi lagi. Artinya perlu diulangi lagi dengan mencoba penyebab yang lain. Kan untuk masalah-masalah yang rumit ini penyebabnya banyak. Jadi begitu. Jadi sekali lagi, yang dimaksud tindak lanjut ini ada dua. Jadi kalau uji coba tadi berhasil, berarti kita teruskan dengan melanjutkan uji coba ini di semua unit. Sebaiknya jika uji coba ini tidak berhasil, maka kita ulangi lagi, kembali ke langkah persiapan untuk mencoba penyebab yang lain. Nah, ini Bapak Ibu tahapan dari PDSA. Nah, dengan penjelasan ini supaya Bapak Ibu mengerti, ada gambaran dan bisa menjelaskan, bisa melaksanakannya di FEP yang nanti diminta oleh standar akreditasi Puskesmas. Dan nanti Bapak Ibu juga harus bisa membuktikan pada surveyor bukti-buktinya ya. Untuk itu akan kita berikan contoh ya. Dan biasanya kalau sudah diberikan contoh ini menjadi lebih paham. Kalau tadi ini kan baru menjelaskan tentang teorinya. Nah, berikut ini kita akan berikan contohnya ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Baik, sekarang kita berikan contoh ya, contoh untuk melaksanakan PDSA. Jadi nanti dengan contoh ini Bapak Ibu bisa melaksanakan di Fasiankesnya sendiri-sendiri ya. Kita mulai dari langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama ini plan ya. Yang pertama apa? Yang pertama Bapak Ibu membentuk tim. Jadi langkah pertama kalau Bapak Ibu mau melakukan PDSA, maka Bapak Ibu akan membentuk tim ya. Jangan lupa kalau membentuk tim ya, saya sarankan di SK-kan. Jadi nanti ada SK-nya ya. Kemudian di lampirannya itu timnya ya, siapa ketuanya, siapa sekretaris ya, siapa anggotanya, dan jangan lupa ada uraian tugas. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu membuat tim, itu ada 3 ini yang perlu Bapak Ibu buat ya. Jadi SK-nya halaman depan, kemudian lampiran di halaman kedua itu tentang lampiran timnya ya, kemudian tentang uraian tugas dari tim itu ya. Jadi nanti buktinya apa yang kita tunjukkan di surveyor ya, SK-nya, kemudian timnya dan uraian tugasnya ya. Kita beri contoh misalnya timnya itu ada ketua, ada sekretaris dan 3 anggota. Nah, ketua ini tugasnya apa? Itu harus dibuat di sini. Sekretaris ada tugasnya apa? Kemudian anggota 1, anggota 2, anggota 3 tugasnya apa? Nah, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu membuat tim, jadi jangan lupa uraian tugasnya, dan nanti susunan atau bagan dari tim itu kira-kira seperti ini. Ini contoh aja ya, tidak harus seperti ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, masih di plan ya. Ya. Kemudian
yang kedua yaitu membuat tujuan ya. Setelah kita membuat tim, yang kedua adalah membuat tujuan ya. Tujuan apa yang mau kita capai ya, itu harus kita buat ya. Jadi harus kita tentukan ya. Jadi contohnya ya, contoh membuat tujuan adalah kita meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan petugas di atas target, misalnya 95% ya. Jadi kita tadi ngambil contoh, masalahnya itu adalah kepatuhan kebersihan tangan petugas itu rendah ya. Kita tadi memberikan contoh masih 50%. Nah, kita tujuannya ya melaksanakan PDSA ini mau meningkatkan ya kepatuhan kebersihan tangan petugas itu di atas target, jadi di atasnya 95%. Ini sudah kita tentukan dulu. Jadi nanti kita tujuannya melaksanakan PDSA ini agar kepatuhan kebersihan tangan petugas bisa naik, bisa di atas 95% ya. Jadi ini setelah membuat tim, yang kedua adalah membuat tujuan. Ini contoh membuat tujuannya ya. Oke. Berikutnya yang ketiga ya, ini masih plan ya. Jadi plan tadi satu membuat tim, kedua membuat tujuan. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah menjelaskan masalahnya. Jadi masalahnya apa gitu, itu perlu kita buat. Jadi masalahnya adalah ini ya, rendahnya kepatuhan kebersihan tangan ya petugas di Puskesmas ya. Ini rumah akreditasi sebesar 50% ya. Targetnya 95%. Jadi ini masalahnya. Jadi masalahnya adalah kepatuhan kebersihan tangan petugas di Puskesmas itu rendah. Berapa rendahnya? Itu 50%, yang harusnya di atas 95%. Ini masalahnya. Jadi Bapak Ibu, langkah yang ketiga di plan ini adalah menentukan masalahnya ya. Nah, ini contohnya kalau membuat masalah seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyontoh ini kalau mau membuat masalah ya. Jadi ini masalahnya sudah ditetapkan. Oke. Berikutnya langkah yang keempat ya, di plan ya. Di plan ini ada 4 langkah ya. Tadi kita sudah sampai 3 ya. Sekarang yang keempat adalah mengidentifikasi penyebab masalah ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau yang paling sederhana itu mencari penyebab masalah itu menggunakan fishbone diagram. Tetapi itu kurang cermat. Kalau lebih cermat lagi, Bapak Ibu menggunakan penelitian, walaupun penelitiannya sederhana. Nah, ini nanti di contoh ini kita akan memberikan contoh penelitian sederhana ya. Tapi kalau Bapak Ibu di Puskesmas nanti tidak mampu melaksanakan penelitian ya boleh menggunakan fishbone diagram ya. Oke. Jadi kita sekarang mencari penyebab masalahnya ya. Jadi kita tahu ya, masalahnya adalah masalah kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan itu ya itu masalah perilaku. Jadi ini masalah perilaku petugas ya, perilaku petugas yang dalam hal melakukan kebersihan tangan itu masih kurang. Nah, faktor yang mempengaruhi ini banyak sekali ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau mencari penyebab ini, kalau ini diselesaikan dengan fishbone, nanti mungkin hasilnya kurang maksimal ya, karena masalah perilaku itu sesuatu yang sulit. Makanya umumnya kalau masalah perilaku ini menyelesaikannya dengan penelitian. Nah, sekali untuk contoh kali ini kita akan memberikan penelitian yang sederhana ya. Nah, umumnya masalah perilaku ini tidak cukup diselesaikan dengan fishbone diagram ya, walaupun ini bisa juga. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi tidak mampu melakukan penelitian ya lakukan dengan fishbone diagram. Tapi umumnya kalau masalah perilaku itu harus dilakukan dengan penelitian. Nah, kalau dengan penelitian bagaimana? Berarti Bapak Ibu perlu mencari penyebabnya berdasarkan teori. Jadi kalau teori perilaku itu penyebabnya apa itu perlu dicari di teori. Nah, ini langkah-langkahnya sebelum Bapak Ibu melakukan PDSA. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan ini semua ya. Nah, sekarang kita mencari teorinya ya. Nah, yang keempat ini. Nah, salah satu teori yang sederhana ya ada dalam buku ya, yang ini
ditulis oleh Noto Atmojo ya. Gini kita ambil pada tahun 2014 tentang perilaku ya. Menurut Noto Atmojo ya, ini berdasarkan teori ya, teori yang ditulis oleh Noto Atmojo ya, perilaku itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri petugas itu. Nah, faktornya apa aja? Itu bisa pengetahuan, bisa persepsi, bisa emosi, bisa motivasi. Itu adalah faktor internal. Faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal ya, faktor yang ada di luarnya petugas itu. Jadi faktornya itu bisa faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. Nah, kita sekarang ya, tugas kita adalah menentukan di antara faktor-faktor ini mana faktor yang paling dominan. Nah gitu, itu masalahnya ya. Kalau dengan PDSA ini, nah kesulitannya kita kalau sudah mau menjawab teori ini ya, dari beberapa faktor ini mana yang bisa kita katakan bahwa faktor ini paling dominan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau Bapak Ibu nanti kesulitan melaksanakan ini, cukup dicari dengan fishbone diagram yang lebih sederhana, jadi itu langsung bisa kita kerjakan ya. Tapi kita akan memberi contoh ini supaya nanti kalau Bapak Ibu sudah paham, sudah biasa menggunakan fishbone diagram, nanti boleh dicoba menggunakan yang penelitian sederhana ini ya. Baik, sekarang bagaimana cara menentukan baik faktor internal maupun faktor eksternal ini mana yang paling dominan ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita masih meneruskan yang plan ya. Oke. Jadi kita mencari penyebab masalah yang paling dominan ya. Ini kita sarankan menggunakan metode penelitian ya, menggunakan metode penelitian yang paling sederhana ya. Bagaimana caranya ya? Kita ya kita bisa membuat kuesioner ya, kemudian kuesioner itu kita bagikan, kemudian nanti kita olah menggunakan software yang namanya SPSS ya. Misalnya ya, nanti ini kita setelah dilakukan itu terus misalnya ketemu bahwa faktor yang dominan itu ternyata adalah pengetahuan, maka pengetahuan ini yang akan kita uji cobakan ya kepada petugas ya. Jadi pola pikirnya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita mengetahui faktor yang dominan ini adalah pengetahuan, nah makanya kita akan menentukan rencana tindak lanjut ya. Tindak lanjut ini dibuat berdasarkan faktor yang dominan yang namanya pengetahuan. Nah, nanti bukti-buktinya untuk menjalankan ini ya. Jadi Bapak Ibu, bukti-bukti hasil penelitiannya ini disampaikan. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat kuesioner ya. Jadi kuesioner tadi adalah kuesioner tentang pengetahuan, tentang persepsi, tentang motivasi ya. Dibuat kuesioner, kemudian kuesionernya dibagi kepada petugas, kemudian diolah ya. Mengolahnya itu yang biasanya menggunakan SPSS ya, seperti kalau Bapak Ibu membuat tugas akhir itu ya. Nah, itu nanti dari sini akan kita ketahui faktor yang paling dominan ya, paling dominan lah. Dalam contoh ini misalnya faktor yang dominan itu adalah pengetahuan ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekali lagi tidak bisa melaksanakan ini ya, nanti digunakan menggunakan fishbone diagram. Oke, kita lanjutkan. Sekarang faktor dominannya sudah kita ketahui adalah faktor pengetahuan ya. Nah, jadi ini ya, kita tetapkan jadi faktor yang dominan faktor pengetahuan. Kalau ditanya dari mana faktor pengetahuan ini paling dominan, itu setelah diolah menggunakan SPSS, ini suatu software, suatu aplikasi ya untuk mengolah data kuesioner. Nanti ini dicari hasil yang terbaik ya. Baik, berikutnya ya. Jadi mencari penyebab masalah yang paling dominan tadi menggunakan metode penelitian ya. Misalnya faktor yang paling dominan tadi masalah pengetahuan, kemudian dari faktor ini kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Kemudian
setelah kita mengetahui bahwa faktor yang paling dominan ini adalah pengetahuan, ya, maka kita sekarang melakukan fokus group discussion, ya. Ini untuk mencari, ya, untuk memastikan, ya, ini maksudnya cara kedua. Jadi cara kedua tadi, yang pertama tadi menggunakan penelitian, cara yang kedua itu bisa dibuat berdasarkan FGD, ya, fokus group discussion. Jadi nanti kita mengumpulkan orang-orang yang berhubungan, yang terkait dengan masalah perilaku ini, kemudian kita minta pendapat dari masing-masing itu, ya. Nah, tadi kan penyebabnya misalnya bisa motivasi, bisa persepsi, bisa pengetahuan, ya. Ya, di antara itu mana yang paling dominan. Nah, ini juga merupakan cara yang paling mudah, ya, cara yang mudah. Jadi ini Puskesmas nanti bisa menggunakan cara ini. Jadi untuk mencari faktor yang dominan nanti bisa dilakukan FGD, ya. Nah, berarti untuk membuktikan bahwa FGD ini kita lakukan, ya, nanti kita caranya mengundang, ya, lintas program, lintas sektor dan masyarakat terkait, ya. Kita ajak membahas bersama-sama untuk mencari faktor dominan yang mempengaruhi perilaku tadi, ya. Ya. Dan FGD ini perlu dibuktikan, ya. Kalau kita melakukan FGD, maka pembuktiannya saya menyikatnya dengan uang, ya. Ada undangan, kemudian ada absensi, daftar hadir, ada notulen dan ada gambar. Nanti di notulen ini Bapak Ibu tulis bahwa faktor dominan yang mempengaruhi perilaku petugas adalah pengetahuan, misalnya begitu, ya. Jadi nanti ini mencari faktor dominan ini ada dua cara yang saya beritakan pada Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan metode penelitian, kemudian yang kedua menggunakan FGD, ya. Ini jadi ini Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin di Puskesmas cara ini mungkin lebih suka, ya, lebih mudah untuk dijalankan, ya. Sekarang kita lanjutkan karena sudah diketahui faktor dominannya adalah pengetahuan. Ya, berikutnya adalah, ya, menentukan rencana tindak lanjut, ya. Karena faktornya sudah diketahui, ya, tadi setelah kita cari, ya, faktornya itu adalah faktor pengetahuan. Maka setelah diketahui penyebabnya, langkah berikutnya adalah kita membuat rencana tindak lanjut, ya, untuk kita lakukan uji coba. Jadi sekali lagi yang namanya uji coba itu menentukan rencana tindak lanjut berdasarkan itu penyebab masalah yang sudah kita tentukan, ya. Oke. Nah, misalnya rencana tindak lanjutnya adalah kita memberikan pelatihan kebersihan tangan untuk semua petugas, ya, yang di Puskesmas rumah akreditasi. Jadi misalnya contohnya seperti itu. Karena faktornya adalah faktor pengetahuan, berarti untuk menambah pengetahuan itu kita lakukan pelatihan, yaitu pelatihan kebersihan tangan untuk semua petugas, ya. Nah, nanti buktinya apa, ya? Buktinya Bapak Ibu mempunyai ini, ya, mempunyai rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu kalau membuat rencana tindak lanjut itu nanti ada nomornya, kegiatannya apa, kegiatannya kan pelatihan, tujuannya apa untuk meningkatkan pengetahuan petugas, sasarannya siapa petugas, ya, kemudian tempatnya di mana, misalnya di aula Puskesmas, waktunya kapan, ya, misalnya bulan September, pelaksananya siapa, misalnya KTU, ya, biayanya berapa, katakanlah 20 juta, ya, misalnya gitu. Jadi Bapak Ibu nanti ini bukti tentang rencana tindak lanjut yang mau kita lakukan uji coba, ya, misalnya gitu. Ingat, ya, melakukan uji coba ini pada satu unit aja, belum berlaku untuk semua unit di Puskesmas, ya. Berikutnya do, ya. Do adalah melaksanakan rencana tindak lanjut. Tadi rencana tindak lanjut sudah kita buat, yaitu pelatihan kebersihan tangan untuk semua petugas, ya, petugas kesehatan di Puskesmas rumah akreditasi, ya. Oke. Nah,
ini perlu diuji coba di 1 unit dulu ya. Sekali lagi yang namanya uji coba itu di 1 unit dulu. Misalnya kita mau mencoba di unit pelayanan umum ya, kita uji coba di dulu. Apakah dengan diberi pelatihan ini nanti kepatuhan petugas itu meningkat atau tidak. Nah, ini kita lakukan uji coba dulu. Jadi nanti buktinya yang Bapak Ibu perlu sampaikan ke surveyor ya. Jadi adalah pelaksanaan pelatihan. Jadi pelatihan bagi petugas yang ada di unit pelayanan umum ya. Nanti buktinya untuk pelatihan itu harus ada undangan, harus ada absensi, harus ada notulen, dan harus ada gambar. Kemudian juga materi pelatihannya ya. Materi pelatihan yang diberikan untuk cuci tangan ini apa saja, dan jangan lupa bahwa pengetahuannya kan harus ditingkatkan ya. Berarti kalau untuk mengetahui pengetahuannya meningkat atau tidak ya harus dilakukan pretest dan posttest ya. Ini 3 bukti ini yang Bapak Ibu harus lakukan untuk membuktikan yaitu untuk membuktikan telah dilakukan pelatihan untuk petugas di unit pelayanan umum ya. Jadi ini buktinya ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, setelah petugasnya kita beri pelatihan, nah sekarang kita belajar ya, belajar tentang hasil pelatihannya itu ada manfaatnya atau tidak ya, ada kenaikan kepatuhan atau tidak. Nah, kita belajar di sini. Ini kita ada di langkah yang namanya study. Jadi di study ini yang perlu kita kerjakan adalah kita membandingkan ya hasil kepatuhan kebersihan tangan antara sebelum diberikan pelatihan dan sesudah diberikan pelatihan. Jadi di studi ini Bapak Ibu kan mengamati ya apakah petugasnya sekarang lebih patuh atau tidak. Nah, untuk mengetahui petugasnya lebih patuh atau tidak, berarti kita harus membandingkan hasil kepatuhan kebersihan tangan antara sebelum dan sesudah ya. Kemudian ini kita beri contoh, misalnya ya kepatuhan kebersihan tangan sebelum pelatihan tadi kan 50% ya. Setelah dilakukan pelatihan ya, ternyata hasilnya 96%. Nah, kalau hasilnya seperti ini itu berarti artinya berhasil ya. Jadi uji coba itu berhasil. Ingat ya, uji coba tidak selalu berhasil. Cuma dalam contoh ini kita beri contoh yang berhasil. Kalau ini tidak berhasil, berarti harus diulang lagi ya, tapi menggunakan penyebab yang lain ya. Penyebabnya kan banyak. Jadi kita menggunakan penyebab yang lain. Nah, dalam contoh ini kita 1 kali dilakukan dan langsung berhasil. Yang awalnya 50% kepatuhannya, setelah dilatih kepatuhan menjadi 96% ya. Ini dalam contoh ini seperti ini. Nah, bukti apa yang Bapak Ibu harus kumpulkan ya? Yang pertama adalah bukti pertemuan membahas hasil uji coba ya. Di studi ini kan Bapak Ibu membandingkan tadi kan, membandingkan hasil sebelum dan sesudah. Untuk membuktikan itu perlu ini uang ya, undangan, absensi, notulen, dan gambar ya. Kemudian kesimpulannya apa ya? Di situ simpulkan adalah uji coba berhasil. Berarti rekomendasinya ya dari hasil studi ini bahwa karena uji coba berhasil, berarti rencana ini bisa dilaksanakan di seluruh unit Puskesmas ya. Tadi kan karena sifatnya uji coba hanya 1 unit di unit pelayanan umum. Nah, karena berhasil maka rekomendasinya berarti langkah ini bisa diterapkan di semua unit Puskesmas ya. Ini yang urut-urutannya supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan PDSA dengan baik ya. Kita lihat slide berikutnya. Ya, sekarang ke action ya, langkah yang langkah yang terakhir ya. Ya.
Karena tadi rekomendasinya bahwa uji coba berhasil, berarti kita sekarang ini mau merencanakan ya, dilaksanakan pada semua unit ya. Jadi merencanakan pelaksanaan pelatihan kebersihan tangan di seluruh unit. Jadi kalau tadi pelatihan kan hanya untuk unit pelayanan umum dan ternyata berhasil. Makanya keberhasilan itu sekarang kita terapkan di seluruh seluruh unit. Jadi makanya nanti pelatihan ini jauh lebih besar ya, akan diikuti oleh semua petugas yang ada di Puskesmas ya. Nah, ini rencana yang mau kita lakukan, ini yang disebut action ya. Oke. Jadi buktinya adalah ya pertemuan membahas pelatihan ya kebersihan tangan di seluruh unit Puskesmas ya. Nanti pembuktiannya ada undangan, ada absensi, ada notulen dan ada gambar. Nah, jadi begini Bapak Ibu cara menjalankan PDSA ya, sudah kita berikan contoh ya. Mudah-mudahan dengan contoh ini Bapak Ibu menjadi paham. Tapi kalau Bapak Ibu nanti masih belum paham ya silahkan menulis pertanyaan di komen ya, di komennya YouTube ya. Oke. Jadi nanti dalam action ini Bapak Ibu membuat rencana lagi, cuma rencana ini menjadi lebih besar ya. Bedanya dengan yang sebelumnya, kalau ini akan diikuti oleh semua petugas Puskesmas, tapi membuat kolom-kolomnya sama ya, nomor, kegiatan, tujuan, sasaran, tempat ya, waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa, jadi sama ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini ya. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang dimengerti, kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen ya, di komennya YouTube ya. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan materi yang sesuai yang diharapkan, tolong juga menulis di komen. Dan yang terakhir, mohon kami dibantu untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, kepada teman-teman kita yang lain ya, kepada sejawat-sejawat kita yang lain, agar teman dan sejawat kita itu bisa ikut menikmati manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.